tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu padamu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, kami cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku
hebat kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Karena kuasa-Mu lah kami bisa berjumpa pada kesempatan yang baik ini. Karena kuasa-Mu lah yang menyertai kami, memimpin kami, mengarahkan kami, memayungi kami, menghantarkan kami kembali pada malam ini kesempatan yang baik. Kami memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami.
Biarlah ini menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Allah. Sehingga lewat pujian penyembahan ini ada sesuatu yang dibangkitkan, dibangunkan dalam gairah iman keyakinan kami kepada Engkau Allah. Memberkati Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami serahkan waktu yang singkat ini dalam tangan-Mu. Kau yang memimpin dan mengurapi kami, menjamah lidah, pikiran, hati kami, agar kami memiliki pikiran Kristus, memiliki hatinya Kristus, sehingga kami menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati firman Allah, berkati pendengaran kami, berkati jabaran firman-Mu, agar kami hidupi firman-Mu, karena firman-Mu lah kekuatan dalam hidup ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami terima firman Allah yang hidup dan yang menghidupkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Kita akan buka Alkitab kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Selalu Tuhan perhitungkan sesuai dengan firman Allah. Jadi firman Tuhan kita berikan perhatian kita, agar lewat firman Allah ini kita membawa sesuatu yang baru, membawa sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tuhan kiranya memberkati. Coba kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja, menyambung dari firman sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan. 2 Raja-Raja yang ke-23. 2 Raja-Raja yang ke-23. Saya akan bertemu beberapa berkat Tuhan atau ingatan dan sekaligus menjadi perenungan dalam kehidupan kita ini. 2 Raja-Raja yang ke-23. Ini cukup panjang memang ini. Tapi dari ayat pertama saya baca begini. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang-orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturannya, dan ketetapannya dan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian. Ada apa dengan Raja Yosia? Kalau kita perhatikan di sini,
di kisah Raja Yosia sebagai raja di Yehuda pada zaman itu. Sebelum Yosia sebagai raja, Alkitab catat selalu kecenderungannya jahat di mata Tuhan. Meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, melanggar apa yang Tuhan atur. Ini jahat di mata Tuhan. Nah, setelah di Yosia ini kita bertemu bagaimana dia ingin merestorasi, bagaimana dia ingin memulihkan seluruh keadaan orang Yahudi, orang Yehuda untuk mencondongkan hatinya kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Yang pertama kita perhatikan di sini bagaimana raja ini mengumpulkan dari yang kecil sampai yang sudah tua. Dari orang biasa sampai orang yang memiliki kedudukan. Dan semua dikumpulkan dari para nabi, imam, para awam, yang kecil, yang besar. Yosia kumpulkan dan mereka berjanji kepada Tuhan ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini cara Allah untuk memulihkan setiap pribadi lepas pribadi kita. Siapapun saudara, dimanapun keberadaan saudara dan apapun keadaan kita, kita harus kembali kepada firman, kembali kepada apa yang Tuhan janjikan, agar kita lihat janji itu yang akan menuntun dan membawa kita dan akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Raja Yosia mengumpulkan semua mereka dan mereka mengikrarkan sebuah janji. Apa yang mereka ikrarkan janji itu? Mereka, Alkitab catat, mereka akan menepati setiap perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan Alkitab catat mereka turut mendukung perjanjian itu. Itu yang pertama. Bagaimana terjadi sebuah restorasi? Bagaimana terjadi sebuah pemulihan dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, apapun bagaimana itu terjadi, sebuah pemulihan. Pelajaran yang pertama yang harus kita tarik dari sini, kita harus sepakat, harus sehati, apa yang Tuhan janjikan, itu harus kita lakukan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di perjanjian baru, Alkitab catat mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, terus dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, apalagi dengan akal budi. Jadi harus komplit mengasihi Tuhan. Jangan ada kompromi dalam hidup ini. Ini banyak kegagalan orang-orang percaya. Percaya sih sama Tuhan, tapi nggak segenap hati. Jadi lewat firman Allah kita diingatkan, bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun ada, kesempatan hari ini, ingat baik-baik. Kalau mengasihi Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan serius, dengan segenap hati dan sepenuh hati.
baru Tuhan suka dan Tuhan akan lakukan sebuah pemulihan demi pemulihan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perhatikan bagaimana firman Allah yang akan kita baca. Ayat yang ke-19. Ya. Sebenarnya itu satu pasal itu cukup sebenarnya harus kita baca, cuman memang biarlah nanti saudara ada waktu di rumah saudara baca nanti. Nah, dari ayat 19, nah dari ayat 9 itu saya baca begini. Ayat 9 berkata, yang kedua dikatakan begini. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia maniskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, coba kita langkah, kita ayat yang ke-19 dikatakan di sana, juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia. Dan dalam hal ini ia bertindak tepat. Nah, kembali lagi kita menemui kata tepat seperti tindakannya di Betel. Yang kedua, pelajaran yang kedua, dia harus merobohkan, memusnahkan segala bentuk-bentuk penyembahan, segala bentuk tugu-tugu berhala, dimusnahkan, dirobohkan. Kalau kita pelajari, mereka membakar habis, mereka memusnahkan. Bagaimana terjadi restorasi? Yang kedua kita pelajari, harus memusnahkan segala bentuk-bentuk berhala. Segala bentuk-bentuk penyembahan berhala. Nah, Paulus coba katakan di kitab Kolose, saudara. Mari kita coba buka Kolose. Kitab Kolose yang ketiga. Kolose yang ketiga. Coba perhatikan Kolose yang ketiga ayatnya yang kelima. Apa itu bunyinya di situ? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi dimatikan, dimusnahkan, dibuang, dihancurkan, dibakar. Kalau nanti kita beracu kepada perjanjian baru, Paulus coba menjelaskan itu kepada orang-orang yang ada di Kolose. Bentuk berhala. Nah, ini yang Yosia lakukan. Karena kenapa harus dimusnahkan ini? Karena memang nggak boleh ada berhala dalam hidup ini. Apa itu berhala? Ya kan? Kalau secara modern, kalau hari-hari ini coba kita artikan apa itu berhala, itu adalah segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan, itu berhala. Jadi saudara-saudara hati-hati.
Kalau sudah kerja atau keluarga atau karir atau apapun bentuknya mengganggu setiap bentuk ibadahmu, setiap bentuk rohanimu, nah itu sudah berhala. Itu sebabnya kita harus kembali kepada firman, kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang Yosia lakukan, ya. Jadi dia membakar, menghancurkan segala bentuk-bentuk penyembahan. Karena ini yang menghalangi pengenalan mereka, menghalangi semua apa yang Tuhan janjikan jadi terhalang. Dan Tuhan tidak suka kepada hal-hal itu. Tuhan jijik. Alkitab katakan Tuhan jijik kepada hal-hal yang demikian. Itu sebabnya harus dimusnahkan, harus dibuang, harus dibakar, harus dihancurkan. Mengalami sebuah restorasi, sebuah pemulihan dalam hidup, segala hal, aspek dalam hidup kita ini. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati firman Allah ini. Kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami kembali pada hari ini, saat ini, detik ini, menyerahkan totalitas hidup kami dalam tangan Allah. Engkau Allah yang berdaulat itu yang akan menaungi kami. Kami diingatkan lewat firman Allah agar kami mengikat sebuah perjanjian yang baru di dalam Allah. Dan yang kedua, menghanguskan dan membakar dan menghancurkan segala bentuk-bentuk tiang-tiang berhala yang menghalangi kami untuk pengenalan kami kepada Engkau Bapa. Berkatilah setiap umat-umat-Mu, domba-domba-Mu yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Baik kami secara pribadi, Engkau kiranya menolong dan memberkati agar kami bisa menghidupi firman ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, taruh dalam tangan Allah yang dahsyat. Tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, naungi kami. Perjumpakan kami kembali di waktunya Allah dalam tidak kekurangan sesuatu apapun. Apapun keadaan setiap domba-domba-Mu, Bapa, dalam nama Yesus kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, tolong mereka, jagai pagari mereka sekalian. Terpuji-pujilah nama-Mu. Buat kesempatan yang baik ini kami terima firman Allah yang hidup. Firman mulai yang memerdekakan kami. Karena di mana ada firman, di situ ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.